Oke, assalamualaikum teman-teman. Saya ketemu dengan sebuah kasus konsumen saya mengirimkan video yang isinya freezernya nggak dingin, udah nggak dingin nyetrum lagi. Saya akan bantu jawab dengan apa yang sudah saya pelajari selama 9 tahun jadi tukang AC. Silakan. Oke, assalamualaikum teman-teman. Langsung aja ya. Perhatikan video ini teman-teman. Ini adalah video yang dikirimkan oleh konsumen saya. Freezer nggak dingin, freezer box. Ini freezer pendingin, modelnya kayak gini. Ya, sebelah. Tapi nggak dingin. Bagaimana itu? Ini video yang kedua. Oke, ini ada dua. Satu model gini. Nah, ini. Apakah ini relay apa overload, saya nggak paham. Satu lagi model kayak gini. Ini yang ini overload apa yang relay model seperti ini. Nah, mohon penjelasannya. Oke, begitulah videonya teman-teman. Saya akan bantu jelaskan kenapa kok kompresornya bisa nyetrum. Maksudnya bodinya. Kok bodinya bisa nyetrum? Itu kenapa Mas Andre? Ada dua sebab di sini teman-teman yang saya sering jumpai untuk masalah freezer ini ya, freezer box, terutama freezer box. Kenapa freezer box? Karena freezer box itu bebannya paling besar. Dia itu bisa ada yang 100 liter, ada yang 200 liter, ada yang 200 liter, ada yang sampai 500 liter. Bebannya besar, otomatis dia memerlukan kerja yang besar. Kadang ada sebagian merek freezer yang dengan kerja yang besar itu akibatnya dia tidak bisa menahan rotasi. Akhirnya ampernya tinggi lah, kemudian kabelnya ada yang kekupas lah dan sebagainya. Dan saya sering ketemu dengan freezer seperti ini, banyak sekali kasus kabel terkelupas. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Biasanya untuk kompresor freezer itu dia itu ditutupi dengan sebuah seng atau apapun itu. Di sini teman-teman di area sini itu sering banget tikus pada masuk. Sering sekali teman-teman. Kulkas saya, freezer saya aman-aman aja Mas Andre, tapi enggak. Tapi kenapa bisa nyetrum? Masalahnya di sini teman-teman. Di sini nanti kan teman-teman ketemu kabel ya, sama seperti dengan video tadi. Itu kabel-kabelnya ada satu dua yang terkelupas karena tikus sering banget bersarang di situ. Apalagi kalau teman-teman yang dagang, misalnya dagang es krim, ada dagang apa, sayuran atau daging, itu biasanya banyak sekali tikus lari ke situ, ngumpet-ngumpet sama dia. Dan kabelnya berantakan, berantakan sekali teman-teman. Jadi pada dicolokin kita megang body, body ini ya, kita megang body ini teman-teman. Ini Kita megang body ini aja kesetrum teman-teman. Ini body ini sih, body ini aja, body ininya aja nyentuh. Padahal kulkasnya aman dingin, gak ada masalah, tapi dipegang bodinya nyentuh. Ada konsumen saya yang pinter dia kalinya apa, dia pakai gerdus, di belakang gerdus sekeliling pakai gerdus. Itu pinter menurut dia, tapi menurut saya itu adalah salah. Karena apa? Ini itu kan ini adalah area kondensor. Ini nggak boleh dikasih gerdus. Karena kalau dikasih gerdus nanti panasnya tidak menyebar. Kamu teman-teman perhatikan di dalam seng ini kan ada kondensornya. Dia mengeluarkan panas dan panasnya itu harus nyebar. Kalau misalnya panasnya nggak nyebar, nanti cepat rusak sih mesin. Malah yang terjadi biasanya dinginnya berkurang, yang harusnya dinginnya 100%, dia berkurang ke 90% atau 80% gitu. Ini nggak boleh dilakukan seperti itu. Langkah yang pertama teman-teman cukup dengan modal 0 rupiah. Cukup diperhatikan di area sini teman-teman. Nah, di area sini perhatikan. Nah, jangan sampai ada kabel yang terkelupas. Itu aja teman-teman. Lalu bagaimana misalnya kalau udah seperti itu? Selesai. Biasanya kalau ada kabel yang terkelupas, apalagi dia menyentuh nyentuh apa namanya nih, menyentuh body, pasti apa? Kemungkinan besar bakal nyetrum. Cukup teman-teman di solasi hitam. Disolasi aja ininya nih.
kabel-kabel itu diisolasi seperti video ini. Oke, ini ada dua. Satu model gini, lagi model kayak Nah, di video ini kan diisolasi nih sama bapaknya nih. Ini udah langkah yang bagus teman-teman. Cukup diisolasi aja. Diisolasi, kemudian selesai masalahnya. Jadi nggak bakal nyetrum lagi. Jadi sebenarnya sederhana sekali teman-teman. Cuma saya kadang ya mungkin karena konsumen saya orang awam ya, jadi beliau bingung dengan apa yang harus dikerjakan. Tapi saya selalu memberikan clue-clue, win-win solution agar tidak terjadi hal yang seperti ini. Ini juga terjadi di kulkas 1 pintu dan 2 pintu teman-teman. Jadi jangan beranggapan langsung masalah gitu ya. Seperti itu. Lalu bagaimana masalahnya kalau sudah saya isolasi tapi tetap saja seperti ini? Nah, kita lari ke step yang kedua. Biasanya kalau misalnya masih nyetrum juga, teman-teman fokus ke sini. Nah, ini teman-teman, ini namanya relay. Ini namanya relay. Kemudian sisanya adalah overload. Overload ada dua macam teman-teman ya, yang model putih seperti ini dan yang model bulat. Nanti saya jelaskan yang model bulat. Jadi ini kadang di sini di sisi sininya itu ampernya suka tinggi. Namun ada sebagian kasus yang saya temui setelah diganti relaynya. Setelah diganti relaynya, dia tidak nyetrum lagi dan dingin. Kita bicara yang tadinya nggak dingin ya. Kalau yang nyetrum tadi itu jarang banget relaynya bermasalah. Ini yang bicara yang step kedua yang dialami oleh bapak ini nih. Jadi dia nyetrum dan kulkasnya nggak dingin. Jadi teman-teman fokus ke relaynya ini, relay dan overload. Cukup diganti relay dan overloadnya selesai. Overloadnya yang model kedua seperti ini. Nah, diganti. Ini biasanya sudah short ke body, jadi udah tembus ke body. Jadi dia nggak bisa menghantarkan arus dengan sempurna. Jadi yang terjadi adalah nyetrum. Cukup diganti dua alat itu aja teman-teman. Sejauh ini yang saya lakukan nggak ada masalah. Jadi diganti relaynya, diganti overloadnya, dinginnya udah kembali normal lagi. Udah selesai kan. Kalau teman-teman tahu nih harganya berapa? Kalau yang ini sekitar 15.000 rupiah. Nah, salah lagi. Bentar. Kalau yang ini sekitar 15.000 rupiah. Yang ini ya, ini sekitar 15.000 rupiah teman-teman. 15.000 rupiah. Yang penting teman-teman harus bawa contohnya. Di bawah contohnya. Ini juga demikian. Nah, ini harganya 15.000 rupiah juga teman-teman. Ya 15 sampai 25.000 rupiah lah. Yang ini ya teman-teman ya. Ini 15.000 rupiah. Seperti itu teman-teman. Biasanya untuk kasus-kasus seperti ini masalahnya langsung selesai, nggak ada masalah lanjutan. Cuma kita tidak menutup kemungkinan terjadi kerusakan di sini teman-teman. Ini yang paling parahnya. Tapi teman-teman perlu ketahui ya, kalau mesin AC, mesin freezer itu jarang rusak. Oke, mesin freezer itu jarang rusak. Tapi ada aja kejadian walaupun hanya 20% atau 10% dari sekian banyak kasus yang saya temui ini rusak. Karena apa? Mungkin pada saat teman-teman ada masalah dengan freezer ini, misalnya gini, sebab awalnya itu teman-teman pada saat freezer ini beroperasi, dia dinginnya cuma atas aja, atau cuma tengah aja, atau cuma bawah aja, jadi dinginnya nggak sempurna. Tapi teman-teman tetap paksain, tetap dicolokin, tetap nyalain aja dan difungsikan aja. Akhirnya yang terjadi adalah ini mesinnya short. Mesinnya short. Jadi short ini jadi antara di sini kan ada 3 titik. 3 titik ini ada yang sudah connect ke body. Ada sudah yang connect ke body. Kemudian pada saat dicolokin terjadilah kontak bodinya terungkep gitu. Tapi ini kejadiannya jarang terjadi. Dari sekian banyak kasus, ini 10% saya ketemui masalah freezer kompresornya rusak. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan step pertama, step kedua, dan step ketiga, nggak ada hasil juga, positif, kompresornya rusak.
Kalau masalah kompresi rusak, saya sudah bahas di video sebelumnya. Silahkan di scroll aja video-video saya. Nanti teman-teman bakal ketemu eh, penggantian kompresor kulkas. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dibagikan kepada teman-teman yang lain agar mereka merasakan manfaatnya. Saya harap teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan berhasil. Saya Giri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.